Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, tetap gunakan masker, hindari kerumunan, dan selalu cuci tangan. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Nah, pada materi sebelumnya itu kalian kan sudah belajar tentang perdagangan antar negara yang membahas tentang kegiatan ekspor impor yang mana terjadi perputaran arus barang antar negara. Lantas, apa sih yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk mendukung kegiatan untuk mendukung ketersediaan barang atau jasa tersebut? Kita ambil contoh seperti di Indonesia ya. Di Indonesia untuk menjaga ketersediaan barang atau jasa tersebut mereka melakukan penguatan dalam ekonomi maritim dan agrikultur. Nah, ekonomi maritim ini apa sih, Bu? Ekonomi maritim ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galang kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Jadi, ekonomi maritim ini berbeda ya dengan ekonomi kelautan. Nah, sedangkan kalau ekonomi kelautan ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, jadi kalau di ekonomi maritim ini dia lebih mengedepankan pada transportasinya, industrinya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Nah, kalau di ekonomi kelautan ini seperti pengolahannya anak-anak. Jadi, semisal budidaya rumput laut. Nah, budidaya rumput laut ini merupakan salah satu ekonomi kelautan. Sedangkan misalnya kalau pembangunan pelabuhan. Nah, ini merupakan salah satu wujud dari ekonomi maritim. Nah, potensi ekonomi maritim yang dimiliki Indonesia ini sangat beragam ya anak-anak, karena hal ini dibedakan dari letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Nah, dari letak yang sangat strategis ini, maka tersusun pulau-pulau yang sangat menguntungkan apabila dikembangkan. Nah, pengembangan ekonomi maritim ini akan berdampak pada ekonomi maritim yang tujuan pada kesejahteraan masyarakat. Kita bayangkan saja bila di suatu pulau banyak sekali pelabuhan yang benar-benar dioperasikan secara maksimal, maka akan sangat membantu pendapatan dari masing-masing daerah tersebut. Nah, Indonesia ini juga berpeluang mengolah produk ekonomi berdasarkan pada sumber daya alamnya dan sumber daya manusia. Namun, ironisnya kekayaan laut Indonesia belum memberikan dampak positif, bahkan terkesan berpihak pada pihak asing. Kita tahu sendiri bahwa bahwasannya negara kita ini merupakan negara yang tersusun oleh pulau-pulau ya, bahkan kita terkenal oleh masyarakatnya yang agraris. Tapi sampai sekarang kita masih belum bisa berdaulat atas laut kita sendiri. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh stakeholder dan masyarakat perlu sekali untuk melakukan pengembangan ekonomi maritim. Sebenarnya apa sih tujuan dari pengembangan ekonomi maritim ini? Nah, tujuan dari pengembangan ekonomi maritim ini ada 4. Yang pertama itu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Karena dari zaman kita merdeka sampai sekarang atau kita kenal dengan revolusi hijau, kita lebih terfokuskan pada pengembangan ekonomi pada daratan sehingga wilayah kelautan ini dia tidak terjamah, sehingga pastinya ada ketimpangan antara wilayah daratan dan wilayah lautan. Bisa kita lihat pada aktivitas ekonomi kita lebih banyak pada daerah-daerah yang di daratan kan, seperti halnya pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol, dan pembangunan yang lainnya lebih digaungkan pada wilayah daratan dibandingkan di wilayah lautan. Nah, yang tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, khususnya nelayan, pembudidaya, masyarakat kelautan lain yang berskala kecil.
Tujuan yang ketiga yaitu memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, serta tujuan yang keempat yaitu menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kemudian kondisi ekonomi maritim Indonesia dapat kita lihat pada 3 sektor ekonomi yang pertama. Yang pertama yaitu sektor pelayaran. Yang kedua yaitu sektor perikanan, dan yang ketiga yaitu sektor pariwisata bahari. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk sektor pelayaran, kondisi sektor pelayaran ini yang pertama itu pengelolaan industri pelayaran masih belum maksimal di Indonesia. Ini dilihat dari daya saing, pangsa muatan armada, dan sistem pelabuhan yang hanya berperan sebagai cabang ranting dari pelabuhan Singapura dan pelabuhan luar negeri lain. Sistem pelayanan pelabuhan di Indonesia ini juga masih belum efisien dan belum produktif, sehingga daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran dinilai masih rendah sehingga belum berkembang secara optimal. Nah, karena luasnya wilayah perairan di Indonesia menyebabkan tidak seluruh daerah di Indonesia dapat dijangkau oleh armada laut dan armada perintis, sehingga banyak pulau-pulau kecil yang terisolasi. Keterbatasan sarana transportasi ini mengakibatkan pembangunan ekonomi pulau atau daerah terpencil menjadi tertinggal. Oleh karena itu, keterbatasan sarana transportasi ke pulau-pulau terkecil dan terluar di Indonesia segera dihilangkan. Untuk selanjutnya yaitu sektor perikanan. Nah, tidak dipungkiri ya, di wilayah perairan Indonesia ini sangat luas sehingga menyebabkan Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat berlimpah. Hal ini dapat dilihat dari data UNDP United Nations Development Program menyatakan bahwa perairan Indonesia ini merupakan habitat bagi 76% terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Wah, ini besar sekali ya kapasitasnya, dan keberadaan laut ini menjadi penopang ekonomi masyarakat. Ini sesuai pada data BPS yang mencatat volume ekspor hasil perikanan Indonesia pada Maret 2020 mencapai 105,2 ribu ton atau meningkat 15,37% dibandingkan ekspor Februari 2020. Apabila dibandingkan pada Maret 2019, ekspor hasil perikanan ini meningkat 4,89%. Wah, berarti sektor perikanan ini sebenarnya sangat berpotensi sekali ya untuk ditingkatkan sehingga mampu memberikan pendapatan pada sektor ekonomi maritim. Selanjutnya sektor pariwisata bahari. Nah, sektor pariwisata bahari ini merupakan salah satu sektor yang mempunyai banyak manfaat. Salah satunya yaitu mempunyai pendapatan yang meningkat pada setiap daerah-daerahnya, memperluas lapangan pekerjaan sehingga pengangguran itu berkurang. Kan bila kita lihat di Bali contohnya, banyak orang-orang yang bergerak pada sektor pariwisata bahari karena di Bali ini potensi utamanya itu di wilayah lautnya ya, sehingga mendatangkan devisa negara yang semakin meningkat dengan kehadiran wisatawan asing. Namun permasalahan pada setiap sektor ini pasti ada ya, salah satunya yaitu di sektor pariwisata bahari. Permasalahan yang paling umum nih, yang pertama, akses transportasi ke destinasi wisata masih minim. Banyak sekali ya kita ingin mengunjungi misal ke Nusa Dua atau Nusa Penida, tapi jalannya itu masih jelek dan terjal gitu. Terus yang kedua, jumlah dan variasi objek wisata masih terbatas. Yang ketiga, infrastruktur dan sarana di lokasi wisata belum memadai. Yang keempat, keamanan di lokasi wisata umumnya masih kurang. Kelima, yaitu pembangunan wilayah pariwisata bahari kurang memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan. Serta yang terakhir, promosi dan pemasaran tentang pariwisata bahari belum optimal baik di dalam negeri maupun tingkat internasional. Jadi itu beberapa permasalahan yang ada di sektor pariwisata bahari ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Strategi utama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang